Halo Mabrukun, balik lagi di channel kesayangan kalian ZLE. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, amin. Di video kali ini admin akan menceritakan alur film yang berjudul Berbok Barcelona. Daripada bikin penasaran, langsung aja kita masuk ke videonya. Film diawali memperlihatkan kebersamaan seorang ayah yang bernama Sebastian dan putrinya bernama Anna. Di tengah tragedi mengerikan yang telah terjadi di kota Barcelona, sang ayah menemukan sebuah tempat yang bisa digunakan anak untuk bermain sepatu roda. Diketahui sebelum tragedi ini terjadi, anak adalah seorang peseluncur profesional, sehingga dengan bermain sepatu roda bisa sedikit mengobati rindunya. Namun saat sedang asik bermain, tiba-tiba terdengar suara pintu stadion terbuka. Sebastian dan Anna pun panik dan langsung pergi dari sana. Namun mereka berhasil dihadang oleh sekelompok orang tunanetra yang memanfaatkan kekurangan mereka untuk merampok orang-orang yang masih hidup. Alhasil, Sebastian pun harus merelakan semua barangnya. Anna dan Sebastian memasang kacamata untuk keluar dari gedung untuk mencari makanan dan alat untuk bertahan hidup. Terlihat keadaan kota Barcelona sudah sangat kacau. Setelah insiden mengerikan itu terjadi di sana, banyak orang-orang yang sudah metong tergeletak di mana-mana, dan orang-orang yang masih hidup telah membentuk kelompok dan bersembunyi. Di tengah perjalanan, sang ayah mendengar suara kelompok orang yang sedang mencari makanan. Sebastian pun berniat meminta pertolongan mereka. Namun, ia sengaja tidak mengajak Anna karena ia perlu memastikan apakah orang-orang itu adalah orang yang baik atau jahat. Awalnya, orang-orang itu tidak mau membantu Sebastian. Namun, saat Sebastian berkata bahwa ia tahu di mana generator berada, orang-orang itu pun akhirnya menerima Sebastian di dalam kelompok mereka. Jadi di situasi ini orang-orang pasti sangat membutuhkan generator untuk sekedar menyalakan listrik atau penghangat ruangan di tempat persembunyian mereka. Dan pada akhirnya Sebastian dibawa ke tempat persembunyian kelompok tersebut. Dan di tempat itu ternyata ada seorang dokter juru masak yang membantu para anggota kelompok untuk bertahan hidup. Seorang dokter bernama Liliana kemudian diminta untuk membantu Sebastian untuk menjahit luka robek yang ada di alisnya. Kelompok tersebut menerima Sebastian dengan sangat baik. Namun apa yang dilakukan Sebastian untuk membalas kebaikan mereka? Ia justru membawa sebuah bis berisi para anggota kelompok keluar dari tempat persembunyian mereka. Ia dengan tega memaksa para anggota untuk melihat makhluk misterius itu, sementara ia sendiri adalah ODGJ yang bisa melihat makhluk itu dengan bebas. Dari sudut pandang Sebastian, ia seperti membantu orang-orang untuk melihat makhluk itu agar jiwa mereka bisa terbebas. Hal ini digambarkan dengan sebuah cahaya yang keluar dari tubuh orang-orang yang sudah tewas setelah mereka melihat makhluk tersebut. Sebastian menganggap dirinya sebagai pengembala dan orang-orang yang masih hidup adalah domba-domba yang masih tersesat dan membutuhkan bantuan. Tindakan kejam yang Sebastian lakukan ternyata merupakan perintah dari Anna, di mana Anna berkata jika ayahnya berhasil menyelamatkan semua domba, maka mereka akan segera bertemu. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Jadi 9 bulan yang lalu, tepat saat tragedi ini dimulai, Sebastian mendapatkan telepon dari istrinya Laura. Laura yang panik meminta Sebastian untuk segera menjemput Anna di sekolah. Dan mereka pun berencana akan pergi dari Barcelona. Di tengah kekacauan itu, Sebastian pun berhasil menemukan Anna di sekolah dan bergegas membawanya pergi. Namun saat melewati gereja, Sebastian dan Anna bertemu dengan seorang pastor. Pastor itu berkata bahwa kejadian ini sudah lama ia nanti-nantikan.
Menurutnya, makhluk yang datang adalah malaikat dan kedatangan untuk menjemput para manusia agar mereka bisa segera menghadap Tuhan. Sebastian meminta Anna untuk tidak memalingkan pandangannya dari kalungnya, sementara ia akan berusaha membawa Anna sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, Laura telah menyiapkan segala keperluan mereka untuk pergi. Namun saat akan menjemput Anna, Laura malah ditabrak oleh sebuah mobil. Scene berpindah lagi ke masa sekarang yang dimana Sebastian dan Anna kembali berpura-pura menggunakan penutup mata yang tembus pandang. Mereka terus menyusuri jalanan untuk mencari orang-orang yang masih selamat. Di antara orang-orang yang diikat, terdapat tanda mata di dahi mereka yang sepertinya digambar oleh seseorang. Beberapa saat kemudian, Sebastian kembali menemukan target yang baru. Ia menemukan seorang wanita bernama Claire yang sedang mencari obat-obatan. Claire datang bersama dua lelaki, yaitu Rafa dan Octavia, dan juga kedua anjing mereka yang bertugas untuk membantu mereka. Sama seperti trik sebelumnya, Sebastian mengaku mengetahui tempat generator, sehingga kelompok ini setuju untuk membantunya. Sebastian kemudian dibawa ke markas kelompok itu yang terletak di sebuah tempat perlindungan bom bawah tanah. Selain itu, di sana juga ada anak perempuan bernama Sophia dan sepasang suami istri yang bernama Roberto dan Isabel. Sophia yang merupakan orang Jerman selama ini kesulitan berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sana. Untungnya Sebastian bisa berbahasa Jerman sehingga ia pun bisa membantu Claire untuk menanyakan asal-usul Sophia. Sophia mengaku datang ke Barcelona bersama dengan ibunya. Namun tepat saat kedatangan mereka, tragedi ini pun terjadi dan ia terpisah dari ibunya. Sebelum berpisah, Sophia dan ibunya sempat mendengar siaran darurat dari radio yang mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan tempat yang aman di atas gunung, tepatnya di sebuah kastil bernama Montjuïc. Dan untuk sampai di sana mereka perlu menggunakan kereta gantung. Berkat informasi itu, Claire dan yang lain pun memutuskan untuk pergi ke Montjuïc. Karena bagaimanapun mereka tak akan bisa bertahan lebih lama di markas yang sekarang. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, para anggota pun beristirahat di sebuah gedung. Saat yang lainnya telah tertidur, Sebastian sengaja melonggarkan tali pengikat kedua anjing yang ada di sana. Karena tanpa bantuan anjing itu, Claire dan yang lainnya akan kehilangan arah. Dan benar saja saat kembali melanjutkan perjalanan, Claire dan yang lainnya dihantui oleh suara-suara dari makhluk misterius tersebut. Mereka seperti mendengar suara orang-orang yang mereka cintai yang kemudian menyuruh mereka untuk membuka penutup mata. Sebastian yang ada di sana menyaksikannya, bagaimana tersiksanya orang-orang mendengar suara-suara itu. Bahkan Rafa yang sedang mencari anjingnya tertarik untuk membukakan penutup mata sehingga ia pun akhirnya tewas. Kedua anjing itu pun mendekati mayat Rafa dan membuka penutup mata mereka. Lantas saat Roberto mulai mendekati mayat Rafa, salah satu anjing menggigit tangannya. Octavio pun segera menyembunyikan peluit sebagai tanda agar yang lain masuk ke dalam sebuah gedung. Setelah membuka mata, mereka pun menyadari bahwa Rafa telah tewas. Sementara tangan Roberto telah terluka. Dari kejadian ini, Octavio menduga bahwa makhluk misterius itu adalah makhluk kuantum yang tidak memiliki wujud asli. Mereka menyerang bagian otak manusia sehingga memungkinkan manusia terhipnotis, seperti mendengar suara-suara atau melihat orang-orang yang mirip seperti orang mereka kenal. Setelah itu, Sebastian melihat Sophia yang merasa takut dan sedih. Ia pun mencoba menenangkan Sophia dan memberikan kalung milik Anna. Tak disangka Anna yang selama ini kita lihat hanyalah khayalan dari Sebastian. Seperti yang dikatakan oleh Octavio, Sebastian telah terhipnotis dan melihat makhluk misterius seperti sosok Anna. Karena ternyata Anna telah tewas setelah ia dipaksa untuk membuka mata oleh pastur.
Sejak saat itulah Sebastian menjadi ODGJ dan selalu mengikuti perkataan Anna untuk membunuh orang-orang yang masih hidup. Karena Anna berkata jika Sebastian menyelesaikan tugasnya untuk membebaskan jiwa-jiwa manusia, maka keluarga mereka akan kembali bersatu. Saat ini Pastur dan para anak buahnya terus memburu orang-orang yang masih hidup dengan kepercayaan bahwa ia adalah tangan kanan Tuhan yang harus membebaskan jiwa-jiwa manusia. Dan para manusia itu akan ditandai dengan lambang mata di dahi mereka. Pada malam harinya, Luca Roberto terinfeksi dan mereka membutuhkan antibiotik. Alhasil, Claire, Octavio, dan Sebastian pun naik ke bagian atas untuk mencari antibiotik. Di sebuah kamar, mereka menggunakan penutup mata sambil berusaha menutup semua jendela yang ada di kamar tersebut. Namun, Sebastian sengaja membiarkan satu jendela terbuka dan berbohong kepada Octavio. Sehingga saat Octavio membukakan matanya, ia pun langsung terhipnotis dan akhirnya bunuh diri. Claire yang ada di ruangan lain mendengar suara keributan dan menghampiri Sebastian. Anna menyuruh Sebastian untuk membuka penutup mata Claire. Namun Sebastian mulai ragu dan akhirnya pergi bersama Claire. Mereka pun mendapatkan antibiotik untuk Roberto. Namun sayang mereka telah kehilangan Octavio. Sejak kejadian itu Sebastian mulai ragu dengan apa yang selama ini ia telah lakukan. Ia berpikir telah membantu banyak manusia, namun bagaimana jika selama ini ia berada di pihak yang salah? Setelah kembali melanjutkan perjalanan, Sebastian dan yang lainnya dikejar oleh salah satu anak buah Pastur. Kali ini Sebastian telah sadar dan berusaha membantu mereka. Dalam pengejaran itu, Roberto terjatuh sehingga dia dan Isabel pun menyerah dan membuka mata mereka demi saling melihat untuk yang terakhir kalinya. Setelah masuk ke dalam gedung, Claire pun mengetahui semua rencana Sebastian. Ia pun berpikir bahwa Sebastian telah membunuh Octavio dan bahkan telah membunuh Rafa. Ia mulai meragukan Sebastian. Namun Sebastian meyakinkan Claire bahwa ia telah berubah dan ingin membantunya. Meskipun sempat ragu dan tidak percaya, namun pada akhirnya Claire menerima bantuan Sebastian. Karena bagaimanapun juga hanya Sebastian yang bisa membantu mereka saat ini. Di waktu yang sama, Pastur dan anak buahnya mulai mengejar Sebastian. Claire dan Sofia mereka bertiga pun akhirnya kabur menggunakan sebuah mobil agar mereka bisa sampai di Montjuic lebih cepat. Sesampainya di sana, Sebastian segera menyiapkan ledakan dengan mobil. Sementara Claire dan Sofia diminta segera menaiki kereta gantung. Apapun yang terjadi, Sebastian akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Pastur dan memastikan keamanan Claire dan Sofia. Sebastian kemudian mengambil sebuah besi tajam yang akan dia gunakan untuk melawan Pastur. Sayangnya dalam kejadian itu, tubuh Sebastian juga terkena dari sisi besi yang lain, sehingga ia pun metong bersama Pastur. Bertepatan dengan itu, Claire dan Sofia berhasil melompat ke dalam kereta gantung, meskipun mereka melompatnya dalam kondisi mata tertutup. Setelah melewati kereta gantung, Claire dan Sofia akhirnya sampai di tempat pengungsian yang dijaga dengan ketat oleh para tentara. Dan di tempat itu, akhirnya Sofia bertemu dengan ibunya yang ternyata berada di tempat itu. Dan di sini film pun tamat. Oke mabrukun, gimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan see you next video. Bye bye.